proses assessment ada 9 langkah yang dilakukan secara umum ya. Yang pertama, bagaimana kita mengumpulkan dokumen sesuai yang dibutuhkan, SOP, job profile atau job desk, KPI dan lain sebagainya. Lalu asesor juga harus belajar mengenai apa isi dictionary yang sudah kita siapkan. Ya minimal sehari sebelumnya sudah dipelajari terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, HRD menyiapkan ruangan, tempat online, media online dan sebagainya yang diperlukan untuk melakukan proses assessment. Asesor juga menjelaskan kepada bawahan mereka apa tujuan dari assessment. Ini juga penting supaya mereka tidak salah pengertian, tidak akhirnya mereka menutupi kelemahan mereka dan lebih menonjolkan hal-hal yang sifatnya opini mereka. Lalu yang kelima, asesor melakukan assessment, dia jelaskan, mengelola pertanyaannya, mendengar jawabannya dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, asesor mengisi lembaran assessment yang sudah disiapkan. Nanti dalam video selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara mengisinya. Lalu asesor mengirimkan evaluasi report yang sudah mereka buat ke dalam form yang sudah disediakan. Lalu yang kedelapan, asesor memberikan feedback kepada partisipan assessment. Dan yang terakhir nanti tugasnya HR adalah mensummarize, merangkum semua data hasil dari assessment yang dilakukan di setiap departemen. Saya juga akan jelaskan sedikit ya sebagai gambaran dasar seperti apa sih buku yang nanti kita pegang. Nah, ada namanya Technical Competency Dictionary ya. Ini ada di bab 1, chapter 1, chapter 2 yang berisi mengenai apa itu latar belakang dari kompetensi teknis di satu departemen. Lalu yang kedua, di situ juga ada penjelasan mengenai metodologi penyusunannya. Lalu berikutnya akan ada di chapter 3 ini penggunaannya seperti apa, lalu cara kita melakukan proses interview dengan BEI seperti apa, lalu pada bab 4 dijelaskan tentang instrumen kompetensinya, lalu di sini ada berkaitan dengan kompetensi apa yang akan muncul, lalu yang berikutnya adalah kompetensinya. Di sini ada definisi, ada key action. Jadi key action itu adalah serangkaian aktivitas yang harus dilakukan dalam satu kompetensi. Lalu di sini juga ada deskripsinya, penjelasannya ya di masing-masing level terutama. Lalu juga ada minimum requirement yang dibutuhkan di masing-masing jabatan dari level 1 sampai level 5. Contoh di sini ada engineering head, dia harus minimum level 5. Lalu ada senior HSE manager, dia minimum level 4. Lalu ada engineering continuous improvement, minimum harus level 3. Setelah nanti kita assessment, ini menjadi ideal standar yang harus mereka capai. Lalu ruangan juga nanti disiapkan ya yang tenang. Lalu kalaupun harus Zoom dengan menggunakan media online juga mesti hati-hati gitu ya, jangan sampai sinyal bermasalah dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada satu teknik yang kita gunakan selama proses assessment, yaitu behavioral event interview ya. Behavioral event interview adalah satu proses interview yang dilakukan secara mendalam dengan teknik. Pertama ya, kita tidak bicara tentang saat ini dan masa depan, tapi bicara apa yang sudah dia lewati, perilaku-perilaku apa yang dia sudah tampilkan ketika dia menghadapi situasi pekerjaan tertentu. Behavior interview adalah struktur interview yang terstruktur, yang sudah disiapkan sehingga mudah dalam penggunaannya, dan yakin bahwa orang tersebut menjawab karena pernah melakukannya, bukan karena nanti dia melakukan seperti itu. Saya akan jelaskan juga ada beberapa hal yang penting ya dalam proses interview. Tentunya ini bias-bias yang seringkali dipengaruhi oleh aspek psikologis kita sebagai seorang asesor. Tapi mesti dengan pemahaman ini diharapkan Anda lebih hati-hati ketika menilai. Jangan sampai terjebak dengan situasi salah berpikir, salah menilai sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Yang pertama disebut leniency error. Jadi kandidat kadang-kadang diukur terlalu tinggi karena kita kenal orangnya. Oh, dia jago di lapangan. Oh, dia pernah melakukan ini. Pasti bagus nih kompetensi. Sudah ada judgement bahwa yang bersangkutan itu hebat dan lain sebagainya. Itu diharapkan tidak muncul. Lalu central tendency error. Biasanya karena keraguan-raguan kita lebih baik mengambil titik tengah karena kita nggak yakin apakah dia memang lebih atau kurang. Akhirnya di tengah. Lalu ada yang disebut contrast effect. Biasanya membandingkan antara satu asesi atau satu bawahan yang di assessment dengan bawahan yang lain. Ya, jadi pemahamannya bukan berdasarkan konteks assessment yang ada di dictionary, tapi lebih karena kita membanding-bandingkan mana yang lebih baik dibanding yang lain. Lalu ada yang disebut sebagai halo effect. Halo effect itu biasanya dipengaruhi oleh omongan orang gitu ya. Mungkin ketika kita mau melakukan assessment, sehari sebelumnya kita mendapatkan satu report
report dari teman kerjanya bahwa yang bersangkutan melakukan hal yang salah dan sebagainya. Biasanya juga itu pengaruh sekali dalam menilai pada saat assessment. Lalu ada yang disebut sebagai first impression error. Jadi impresi-impresi yang muncul membuat kita salah memahami ya. Contoh, kalau kita lebih cenderung melihat orang yang lebih banyak bicara lebih positif dibanding orang yang tidak bisa bicara. Nah, ini mesti hati-hati di sini. Lalu ada yang disebut sebagai familiar to me error. Jadi partisipan biasanya mengukur orang lain tuh dari dirinya. Jadi kalau orang itu salah menjawab atau tidak sesuai dengan apa yang ketika menghadapi situasi tertentu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tanyakan hasilnya. Bagaimana hasilnya? Kualitas yang muncul bagaimana? Kendala yang muncul seperti apa? Apakah hasil ini cukup optimal dengan standar perusahaan atau masih belum mencapai?